Aparat kepolisian menyebut potongan tubuh yang ditemukan di Solo dan Sukoharjo berjenis kelamin laki-laki dengan perkiraan usia antara 40 hingga 45 tahun. Warga di Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, nampak antusias menyambut kedatangan rombongan biksu tudong dari Thailand. Desa Ngarus raih penghargaan sebagai desa mandiri dan terus berkomitmen memajukan setiap lini pembangunan lewat badan usaha milik desa atau BUMDes. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, aparat kepolisian terus melakukan penyidikan terkait penemuan potongan tubuh di Solo dan Sukoharjo. Dari hasil autopsi yang dilakukan, korban berjenis kelamin laki-laki dengan perkiraan usia antara 40 hingga 45 tahun, dengan tinggi badan 160 cm, serta terdapat tato pada bagian lengan dan punggung korban. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Iqbal Al-Qudusi mengungkap ciri-ciri potongan tubuh yang ditemukan berjenis kelamin laki-laki, usia antara 40 hingga 45 tahun, dengan tinggi badan sekitar 160 cm. Menurutnya, potongan-potongan tubuh yang ditemukan pada Minggu 21 Mei dan Senin 22 Mei tersebut meliputi kepala, badan, 2 tangan, dan 1 kaki. Terkait waktu kematiannya, diperkirakan sudah 3 atau 4 hari yang lalu. Pada potongan tubuh yang ditemukan tersebut, terdapat luka terbuka dari benda tajam. Kombes Pol Iqbal Al-Qudusi juga menjelaskan, dari hasil otopsi yang dilakukan, tak ada tanda-tanda perlawanan. Untuk bagian dalam tubuh juga masih utuh. Selain itu, pihaknya juga menjelaskan bahwa terdapat ciri-ciri lain yang ditemukan pada tubuh korban, berupa tato bergambar naga yang terdapat pada lengan atas serta punggung sebelah kanan. Dengan waktu perkiraan kematian diperkirakan pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023, kira-kira 40 sampai 50 jam yang lalu. Adapun ciri-ciri pada potongan tersebut ditemukan tanda tato di lengan kanan atas dan punggung kanan berupa gambar naga. Kemudian di daerah kepala ada 2 luka terbuka berupa kekerasan benda tajam dengan dasar tulang tengkorak yang menimbulkan pendarahan hebat pada rongga kepala. Disimpulkan bahwa jenazah termutilasi dalam keadaan meninggal dunia dan ditenggelamkan. Sebab kematian adalah kekerasan benda tajam pada kepala bagian atas. Pada masyarakat yang mungkin mengetahui dengan tanda-tanda tersebut, tato lengan atas ada gambar naga dan sebagainya, silakan melaporkan pada pihak kepolisian terdekat. Dengan ciri-ciri tersebut, Kabid Humas juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk segera melapor ke pihak berwajib apabila ada yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga di Kota Solo, Jawa Tengah mengeluhkan aturan pembelian gas LPG 3 kg. Mereka memprotes terkait aturan melampirkan fotokopi KTP dan kartu keluarga saat akan membeli gas LPG 3 kg. Sejumlah warga memprotes aturan pembelian gas LPG 3 kg pada salah satu agen LPG Liningsih di Jalan RM Said, nomor 32 Totokan, Ketelan, Solo. Mereka tidak setuju dengan aturan melampirkan fotokopi KTP dan kartu keluarga. Ada 3 warga yang tengah berdebat dengan salah seorang agen terkait aturan tersebut. Salah seorang pembeli yang merupakan warga Kemlayan, Solo, yakni Imron, mengatakan bahwa dirinya merasa keberatan dengan syarat tersebut. Dirinya hanya ingin kemudahan dalam proses pembelian gas LPG 3 kg, mengingat kebutuhan yang cukup banyak. Dalam sehari, Imron rata-rata mampu menghabiskan 2 isi tabung gas. Suaranya KTP sama kakak, kalau
kakak sama itu kan ada nicknya, Mas. Ada nicknya itu kan bisa disalahgunakan, bisa dipinjamkan online itu, Pak. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Kita nggak pinjam kok, tahu-tahu banyak tagihan seperti itu, Pak. Ketakutannya itu berarti? Ketakutannya itu paling takut, Pak. Selain itu, Imran juga mengaku khawatir jika KTP dan kartu keluarga yang dikumpulkan kepada agen akan digunakan untuk kepentingan lain atau disalahgunakan. Sementara itu, agen LPG 3 kg Liningsih Yulianto mengatakan, aturan melampirkan KTP sudah berlaku sejak 6 bulan lalu. Aturan tersebut kemudian diperbarui dengan menambah kartu keluarga pada saat pembelian gas 3 kg. Yulianto pun mengalami kesulitan ketika mensosialisasikan aturan tersebut kepada pembeli. Bahkan saat gas 3 kg langka, dirinya sempat mengalami pengancaman. Barang itu susah, itu ada pengancaman. Jadi ada pengancaman dalam arti karena Mas Gidi misalkan dia bawa 2 tak kasih 1 aja nggak mau, maunya dia harus 2, harus dikasih 2. Kalau enggak ya pengancamannya gitu, tak obong loh. Nah, ada kan saya menyalurkan barang subsidi itu riskan sekali. Jadi saya kalau pilih orang si A tak kasih, si B nggak tak kasih, walaupun ini bukan pelanggan, karena saya di jalan ini ya saya repot, makanya ya mau nggak mau tetap saya kasih, walaupun saya nanti dia berjanji besok membawa KTP, ternyata juga nggak bawa KTP, maupun sekarang tambah KK. Terkait dengan aturan KTP dan kartu keluarga, Yulianto mengaku mendapat sosialisasi dari petugas Pertamina yang mengantar menyetor gas. Ia mengumpulkan KTP dan kartu keluarga pembeli, kemudian menguploadnya ke aplikasi Pertamina. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, rombongan biksu tudong dari Thailand telah melintasi perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Para warga di Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pun nampak antusias menyambut kedatangan mereka dengan membagikan makanan dan minuman kepada para biksu. Inilah tanda batas antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah yang ditandai dengan sebuah jembatan Sungai Cisagarung dan berdiri megah patung Pangeran Diponegoro, tepatnya di Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sejumlah anggota kepolisian dari Polres Brebes sudah melakukan penjagaan di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sejumlah banser juga turut membantu mengamankan kedatangan rombongan biksu tudong. Bahkan sejumlah masyarakat nampak antusias menunggu kedatangan rombongan biksu tudong dari Thailand tersebut. Masyarakat rela menunggu kedatangan mereka berjam-jam, berdiri di pinggir jalan Pantura Brebes yang berada di wilayah Kecamatan Losari. Ketua Forum Silaturahim Anak Bangsa Losari, Kiai Haji Abdul Muiz Sahal mengatakan, bersama Yayasan Dharma Mulia Losari Timur dan PAC-NU Losari telah mempersiapkan kedatangan 32 biksu tudong dari Thailand tersebut. Pihaknya juga menyebut sekalipun berbeda agama dan keyakinan, mereka adalah saudara. Bahkan sebagai bentuk kemanusiaan, pihaknya membagikan sejumlah minuman kepada mereka para biksu. Berbeda agama dengan kita, mereka tetap saudara kita, saudara sesama manusia. Barangkali di situ kita akan menjunjung sisi kemanusiaan. Kita akan sambut mereka, kita sudah persiapkan minuman, kita akan berbagi mereka. Ada pihak dari Kelenteng Dharma Mulia Losari, Pak Hardinata sebagai ketuanya. Kita akan bersama-sama semua untuk menyambut kedatangan para biksu tudong dari Thailand. Selamat tiba di Losari, semoga selamat sampai tujuan. Sementara itu, banyak warga yang sangat antusias dalam menyambut kedatangan para biksu. Salah satunya warga bernama Ratna yang memberikan roti kepada para biksu dan mengaku senang bisa memberikan bekal kepada mereka. Jajan. Buat siapa, Bu? Buat biksu. Iya. Ini udah direncanakan apa gimana? Udah. Udah direncanakan berapa lama?
2 hari. Oh, jadi sebelumnya udah tahu kalau bisu itu mau lewat. Oh, seneng nggak Bu? Senang. Diketahui rombongan biksu tudong ini menginap di Setiabaki Losari dan juga sempat mengunjungi kantor PCNU Brebes kurang lebih sejauh 40 km dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Magelang. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan.
membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Harga telur ayam pedaging meroket naik dibanding pasca lebaran. Kini 1 kg telur ayam pedaging mencapai harga Rp32.000 per kilogramnya. Sementara pasca lebaran harga per kilogramnya hanya Rp28.000 saja. Hal ini dipicu dari banyaknya hajatan warga yang berlangsung sebulan terakhir. Pasca lebaran kini harga telur merangkak naik. Sudah 4 hari harga telur di angka Rp32.000. Sementara harga telur ketika lebaran per kilogramnya mencapai Rp28.000. Hal ini terjadi di Pasar Puri Baru Pati, di mana permintaan telur cukup banyak, namun harga dan persediaan tidak memadai. Naiknya harga ini dipengaruhi oleh banyaknya permintaan dari masyarakat untuk beragam kepentingan. Masyarakat di Pati sedang banyak menyelenggarakan sedekah bumi serta hajatan lain, sehingga harga telur melonjak naik cukup lama dibanding ketika kenaikan sebelumnya. Paini selaku penjual telur di Pasar Puri mengungkapkan, lonjakan harga telur yang lumayan tinggi ini baru kali pertama terjadi. Meski permintaan masih banyak, namun para pembeli mengeluh kenaikan harga ini. Menyikapi hal tersebut, pihaknya juga mengurangi stok telur yang dijual. Pasalnya pihaknya mengambil dari wilayah Blitar. Katakan gini ya mahal ya apa kalau ada barangnya aja yang mengeluh harga kok setinggi itu bulan Ramadan aja hanya 28. Sementara itu Hadi Santoso selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengungkapkan, pasokan telur di Kabupaten Pati sendiri masih belum mencukupi. Para penjual biasa mengambil dari wilayah Jawa Timur. Yang kenaikan ini dipandang fluktuatif atau hanya sementara, seiring dengan permintaan yang meningkat karena banyaknya hajatan warga. Harga telurnya fluktuatif. Pada saat-saat tertentu ada momen-momen atau event tertentu dia naik, kemudian turun lagi. Ya. Kita lihat dalam tahun kemarin aja sampai bulan kemarin, bulan Maret April juga seperti itu. Lonjakan walaupun tidak terlalu tinggi kan pada naik, kemudian turun lagi, kemudian setelah ini bulan kemarin berarti ada banyak yang naik lagi, sedekah bumi naik lagi ya. Dalam hal ini pihaknya menghimbau masyarakat untuk tidak cemas, lantaran kondisi ini hanya berlangsung sementara, berkisar hingga akhir Mei. Meski begitu pada awal bulan Juli, harga telur diprediksi akan kembali naik. Pihaknya turut berpesan supaya masyarakat tidak panik dan dapat mengganti protein sementara selain telur. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, raih penghargaan sebagai desa mandiri membuat Desa Ngarus terus berkomitmen untuk memajukan setiap lini pembangunan. Meski berada di tengah kota, desa ini terus bergerak, kembangkan lini usaha lewat Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Inilah Desa Mandiri Ngarus yang berada di Kecamatan Pati Kota. Desa yang berada di tengah kota ini menyandang desa mandiri pada April 2023 lalu. Dengan prestasi tersebut, desa ini tak puas berpangku tangan. Beragam upaya terus dilakukan untuk mempertahankan citra positif ini dengan terus mengembangkan beragam sektor. Desa yang memiliki penduduk yang cenderung sedikit, yakni sejumlah sekira 1.000 jiwa ini, didominasi bekerja sebagai pegawai. Kondisi geografis yang dekat dengan perkantoran menjadi faktor pendukung hal tersebut. Meski begitu, dengan lokasi yang berdekatan dengan perkantoran ini menjadi peluang bagi Desa Ngarus. Desa ini membangun 12 ruko yang terletak di Jalan Tentara Pelajar, tepatnya di belakang Rumah Sakit Marga Husada Pati. Didik Suharyadi selaku Kepala Desa Ngarus mengungkapkan bahwa ruko seluas 200 meter ini akan disewakan kepada warga Desa Ngarus yang sebelumnya telah terbentuk komunitas sosial. Tak hanya itu, desa ini juga mengelola ternak lele dan ayam yang dikelola oleh kelompok desa dan hasilnya nanti diserahkan kepada BUMDes. BUMDes nanti akan dilaksanakan sesuai rencana dari desa, yaitu terutama diperuntukkan untuk warga Desa Ngarus khususnya. Itu bentuknya apa Pak? Warung ya? Bentuknya warung. Warung itu tanahnya milik desa nggih? Tanahnya milik desa. Luasnya berapa Pak kurang lebih? Luasnya sekitar 200-an ya. 200 meter. 200 meter. Terdiri dari 12 unit nggih. Nah, itu nantinya akan disewakan atau bagaimana Pak? Disewakan ke khusus warga Ngarus. Untuk biaya sewanya sendiri Bapak atau memang sudah ada sendiri atau berbeda untuk warga desa maupun dari pihak luar? Nah, ini kita utamakan dari warga Desa Ngarus dulu kan. Jadi nanti kalau memang unitnya masih tersisa, kita baru disewakan ke desa luar warga. Memang potensi dari warga Desa Ngarus sendiri juga banyak yang berjualan ya Pak ya, sehingga dari pihak desa sendiri punya inisiatif untuk menyewakan warung ini. Ini Mbak, dilihat dari tempatnya itu kan strategis, persis di perempatan di dalam kota. Jadi kita bikin komsos. Tapi komsos itu khusus untuk komunitas sosial, jadi untuk warung komsos. Jadi itu nanti kita untuk kuliner. Dalam hal ini pihaknya terus berupaya merangkul seluruh elemen masyarakat untuk terus mempertahankan penghargaan sebagai desa mandiri. Pasalnya komponen desa mandiri cukup kompleks, sehingga perlu sinergisitas dari berbagai pihak. Dukungan pun juga terus dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Siti Mahmudah selaku penggerak swadaya masyarakat pada pengembangan desa mengungkapkan untuk dapat menyandang gelar sebagai desa mandiri, pemerintah desa harus mengisi indeks desa membangun yang di dalamnya terdapat komponen indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan lingkungan, dan indeks ketahanan ekonomi. Aspek yang cukup detail ini mempengaruhi data IDM, di mana jika melebihi angka 0,8155 dinyatakan sebagai desa mandiri. Begitu pula di Desa Ngarus, sinergisitas masyarakat dan pemerintah desa dianggap saling melengkapi, sehingga membawa desa ini menyandang desa mandiri. Ya, secara sosial ekonominya, secara lingkungannya tercemar enggak, ada pencemaran di pemerintah desa itu ada atau enggak, itu juga akan mempengaruhi nilai dari pendataan IDM ini. Oke, manfaat sendiri bagi desa yang menyandang sebagai desa mandiri ini apa Bu? Mungkin untuk motivasi bagi desa-desa yang masih dalam tahap maju maupun berkembang. Iya.
jelas sangat bermanfaat bagi pemerintah desa sendiri nggih, karena secara ekonomi, lingkungan dan sosial dia sudah maju, sudah siap untuk untuk mandiri secara keseluruhan, Mbak. Jadi untuk nanti mungkin bantuan-bantuan dari pemerintah desa itu mungkin karena kebijakan atau kewenangan dari pemerintah yang akan datang itu ditiadakan, mungkin secara kesiapan mereka lebih bisa mandiri karena sudah tertata, sudah siap secara ekonomi, sosial maupun lingkungannya. Pihaknya pun terus menambahkan, dengan semakin banyaknya desa mandiri, tentunya akan membawa desa di Kabupaten Pati mandiri secara keseluruhan. Tak hanya itu, desa mandiri juga akan mendapatkan afirmasi kinerja dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia sebesar 4% dari total anggaran dana desa. Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pun turut mendorong desa untuk dapat menginput daya secara real, sehingga ketika di desa terdapat permasalahan, Dispermades dapat ikut serta membantu menyelesaikan kendala tersebut. Pembinaan dan evaluasi juga terus dilakukan untuk meningkatkan perkembangan dan kategori desa di Kabupaten Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.